Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Hirsiri People dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Dan kali ini kita nggak explore dulu keluar ya ayah. Dan malam ini khusus buat kalian kita akan mengungkap sejarah, fakta, mitos dan hal-hal yang berbau mistis yang berkembang di masyarakat. Tentunya malam ini spesial buat kalian semua. Kita akan dengerin cerita mistis dari Ayuda. Oke. Ya, karena sebelumnya adanya YouTube ini nih teman-teman ya, kami ini berdua memang sering explore keluar, sering jalan-jalan juga kita keluar ya ayah. Tapi YouTube berkembang sekarang. bener. Ya sebelum ada YouTube kita sering keluar juga, tapi tidak diabadikan dalam berupa video. Nah buat kalian yang penasaran, silakan tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di apa? Subscribe dan like. Nah subscribe dan like. Oke teman-teman, tunjukkan nyalimu. See you. Nah, sekarang malam ini kita akan ngebahas seputar pegangan kali ya, ayah. Ya, pegangan. Jimat-jimat gitu ya. Kasihan, Kasihan. gendam pribadi, Nah. terus juga biar orang suka, punya kewibawaan, terus kuat terhadap sesuatu, itu kita coba bahas. Kita di bahas di sini. sini. Dan sebetulnya banyak juga teman-teman yang sering tanya itu kekuatannya itu sampai sejauh mana sih gitu ya, efektifannya sampai sejauh mana. Jadi teman-teman kita akan bahas itu seputar jimat-jimatan yang kita ketahui aja lah gitu ya. Apalagi juga banyak di luar sana yang memakai jimat ini untuk kepentingan atau keperluan sesuatu. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau kalian yang mau sekarang banyak testing PNS, CPNS ya. Betul, lagi rame banget itu Lagi Om. rame Masalah nih. jimat-jimatan kayak begitu. Jimat lagi dibawa tes. untuk testing CPNS. Sampai sejauh mana sih sebenarnya jimat itu bisa berfungsi, bisa bekerja ya ayah? Betul. Nah, sekarang langsung aja kita dengar dari Ayuda. Ya. Silakan ah. Boleh, sebelum kita bahas ke hal-hal yang mengenai jimat, kita iniin dulu sih, kita telusuri dulu apa sih jimat gitu. Tuh. Ini saya penelusuran sebetulnya nggak terlalu banyak baca literatur ya, nggak terlalu banyak literatur di Google, di YouTube, tapi ini sebetulnya lebih ke inspirasi atau spiritual pribadi saya. Pengalaman Ngerasain spiritual ya. gitu. Kok bisa ada kerasa di pribadi saya hingga akhirnya meningkatkan motivasi sama percaya diri saya melalui situ. Dan kenapa orang juga begitu pegang sesuatu ini tiba-tiba energi percaya dirinya tuh lebih naik gitu. Tapi tidak semata-mata kita juga mengabaikan hal yang ilmiah ya. Ya. Sebetulnya juga hal seperti itu bisa dijelaskan dengan psikologis dasar atau hal-hal ilmiah yang ya ilmiah lah biasanya. Cuman lebih kalau karena kultur budaya di kita ya. Kultur budaya kita itu kan sebetulnya kerajaan ya. Karena kalau namanya kerajaan dulu masih agamanya kepercayaan, belum masuk agama-agama samawi yang sekarang berkembang. Itu apa-apanya berdasarkan kepercayaan sesuatu dan menganggap ada benda yang memang bisa dijadikan panutan atau tuntunan buat mereka. Nah, ini juga saya pribadi agak merinding nih. Kenapa merinding? Kadang-kadang begitu saya bilang pun ini ada yang memberikan narasumber secara halus. Ya, benar. Mungkin orang-orang yang udah merasakan punya fenomena itu, kalau kata bahasa ilmiah di sekarang tuh di luar negeri sana indigo mungkin ya. Dia tidak baca literatur atau apa-apa, tapi dia merasa ada tuntunan itu. Dia pakai jimat kok bisa tahu apa itu jimat. Nah, sekarang kita telusurin kenapa itu jimat. Nah, jimat itu ada beberapa macam, teman-teman. Kalau untuk dari saya pribadi itu yang sering datang ke tempat saya, terutama yang sering terkena sesuatu ataupun yang merasa bahwa dirinya saya pengen buang jimat saya dong. Nah, kenapa kok dibuang? Gitu. Dulu kenapa dipakai juga? Nah, gitu. Itu kan sebetulnya hal yang
biasanya tabu, tidak dibicarakan karena itu mah rahasia umum, rahasia pribadi dia ya, gitu. benar. Walaupun sekarang di masyarakat kita itu udah jadi hal yang lumrah begitu. Sekarang lagi marak nih. Om, benar ya. sekarang kan kita lagi marak ya, Kang Rudi, masalah terkait dengan tes. Oh ya benar, tes CPNS itu ya. Tes. Benar, Itu tes itu sekarang udah banyak beritanya juga. Ternyata pas ketahuan sama penitanya dia bawa jimat. Benar. Kenapa sih dia harus bawa jimat? Apa dia tidak percaya diri atau kenapa? Dia. Nah, sekarang kita back to topik ya. Itu jimat ada berapa macam. Pertama kita ada jimat yang berupa pengasihan. Nah, ini apa sih fungsinya gitu? Sebetulnya banyak juga jimat itu bisa ke benda ya. Biasanya benda-bendanya itu baik berupa keris ya. Kalau untuk yang umum orang di Indonesia atau Nusantara kita ini banyaknya berupa ke benda itu seperti keris ya. Keris kecil atau keris yang besar ataupun keris yang memang sudah bertuah, ataupun juga benda-benda yang mengandung unsur gaib dan itu meningkatkan kepercayaan diri si orang tersebut. Nah, itu asihan. Asihan itu apa sih artinya? Jadi begitu orang melihat orang itu pasti akan merasa bahwa wah, kayaknya orang ini perlu dibantu nih gitu. Perlu dibantu dan orang itu akan dipercaya setelah dibantu itu. Ini ada rasa kasihan. Ada rasa kasihan ya lebih utamanya. Tapi di situ setelah dibantu orang itu akan percaya dengan orang tersebut. Lalu ada asihan yang berupa kekuatan ke fisik. Oke. Mungkin Om udah sering tahu yang namanya ilmu-ilmu kekebalan tubuh. Oh iya, yang kuat ditembak lah, kuat dipukul segala macam. Kalau kata orang Sunda bilang apa itu? Isim. Namanya isim. Ini sering disimpan di dompet. Bahkan di zaman-zaman sekolah saya dulu juga ada yang pakai di ikat pinggangnya gitu. Bahkan di jaketnya itu ada yang juga langsung dipakai gitu kan. Dan pada dasarnya dari situ dia meningkatkan ilmu rohaniahnya yang memang tidak secara langsung kekena ke dianya. Nah, itu ilmu yang ada yang termasuk ilmu yang kekuatan tersebut. Lalu keduanya selain asihan terus juga yang ilmu kebal itu jimat-jimat itu. Terus ada yang ilmu yang karismatik ya. Yang karismatik nih, ini biasanya pegangan orang-orang penting nih. Nah, contoh sekarang nih, begitu diterima di PNS kan dia pengennya naik jabatan tuh. Ya, benar. Dengan cara naik jabatan tersebut hingga akhirnya dia bisa mulus jalan karirnya dia. Ya. Memang betul, kita tidak memungkiri. Bahkan ya menurut saksi yang sejarah di kita sering dengar juga, Presiden RI pertama kita juga banyak sekali pemakainya istilahnya, dari tongkatnya, bahkan dari penanya, bahkan sampai dengan pecinya aja itu sakti gitu. Bahkan begitu ada uang seri tertentu juga, mungkin teman-teman yang sobat-sobat yang sering udah ngerasa bahwa sering di film yang di ceritain masalah gaib itu ada yang sampai lipat sendiri dan itu dicari ya, benar-benar. Nah, terus juga ada jimat yang buat masalah tadi udah ya, masalah asihan, kekebalan, terus karismatik, juga kekayaan. Nah, ini kekayaan. Nah, yang kekayaan ini juga ini untuk menarik dagang dia. Kalau mau dagang ataupun misalnya pakai ya istilahnya mau berusaha atau apapun lah. Bangsa kita ini kadang-kadang harus gak pedenya itu sok atuh jimatan. Nah, kata orang Sunda bilang penglaris lah ya. Biar ini. Bahkan yang sering-sering kalau misalnya teman-teman ke rumah makan atau ke tempat-tempat yang memang punya usaha, itu biasanya kalau orangnya punya indera kebatinan, itu pasti kerasa di tempat makan tersebut. Pakai jimat atau enggak itu kerasa sebetulnya. Benar. Dan itu memang kalau untuk orang yang percaya nggak percaya tadi saya bilang, itu mungkin kalau yang nggak percaya ya silakan tidak percaya aja, tidak percaya, cuman akan berefek ketika dia bertemu mendoakan istilahnya perjalanan spiritual lah secara tidak langsung. Nah, itu ada yang makan di tempat kualinya itu ditaruh benda sesuatu supaya pas begitu dimakan orang itu mau ke situ lagi. Ya, mau ke situ lagi. Terus
Yang berikutnya nih, yang terakhir mungkin yang saya bisa coba jelasin adalah terkait dengan pelet. Pelet. Oh iya, benar. Nah, ini pelet ini banyak menarik nih, karena sekarang itu orang di kita itu sebetulnya tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu jelek, nggak ada. Cuman kadang-kadang dia butuh adisional sesuatu, ya ditambah dengan ajian pelet ini. Nah, ini banyak macam-macamnya nih. Ada yang pakai buli-buli, ada yang pakai bulu perindu, pakai minyak Kalimantan lah. Ada yang dari daerah Tanah Jawa mungkin terkenal juga di Marongge sana. Oh, Marongge. Iya, kalau misalnya benar. yang sering pakai udah tahu, bahkan juga berefek dampak besar buat dianya dan si pasangan yang dituju. Nah, kenapa bisa hal itu terjadinya? Percaya tadi tidak percayanya. Kembali ke masing-masing, dan itu juga yang merasakan orang yang memang si dapat tertentu. Tapi memang si jimat atau yang berhubungan goib ini kadang-kadang dia suka dasarnya pilih-pilih, Om. Ya kalau misalnya tidak beruntung ya jangan nyaliin jimatnya dong. Karena jimat itu juga tergantung amalan dan apa niat sebetulnya. Ya. Contoh nih, kalau di zaman sufi, wali ataupun orang-orang yang memang punya kebijakan, si barang-barang tertentu itu dipakai untuk memang membela diri. Contoh untuk kekebalan, dia bukan untuk gagah-gagahan gitu. Nih saya kuat nih, sok silakan, putus saja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang tersebut punya ajian lain, nah bisa jadi malah celaka buat dia pribadi. Oh, bentrok jadinya. Gitu. Ya, paling sederhananya adalah mungkin Kang Rudi tahu cerita masalah si Pitung. Oh iya, benar-benar itu ya, legenda banget itu. Dia punya tuh kalungnya yang ada di sini. Kalungnya dari, kecil itu ya. Ya, dari gurunya yang pulang dari Mekah. Dikasih itu, dan ketika itu dia memang tidak terima ya. Nah, di situ dia punya ilmu kekebalan. Ya. Atau mungkin kalau sekarang terkenal juga pendekar-pendekar Garut atau Banten juga sering pakai ya. Bahkan sering dipakai celotehannya almarhum Kang Ibing tuh. Oh iya, benar. Pendekar. Nah, seperti itu. Iya, nah, kalau kita sih dari segi sisi mistisnya kita kupas di sini. Nah, sekarang terkait dengan tes nih. Nah, itu dia. Yang lagi heboh nih. Yang lagi heboh. Nih sekarang mau deket-deket pada tes kan? Iya, benar. Pasti ujung-ujungnya nih terakhir di tes yang terakhir itu di CPNS itu banyak di berita juga bahwa banyak yang pakai jimat, ketahuan bahkan di berita. Mungkin nanti bisa dilihat mungkin teman-teman yang ketangkep basah pada saat tes seleksi itu dipakai jimat. Nah, sebetulnya pakai jimat apa sih supaya bisa sampai di situ? Nah, kita akan bahas. Tunggu komersial break mungkin. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, ikuti terus obrolan kita malam ini, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi I see you. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut lagi obrolan kita mengenai jimat yang dipakai biasanya untuk melancarkan sesuatu, terutama di tes PNS atau tes apapun yang sekarang lagi heboh. Nah, ya terusin lagi ya, gimana itu sebenarnya, sampai sejauh mana sih itu sampai jimat itu dipakai dan untuk bisa melancarkan tes itu seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya kan itu biasanya namanya anak ya, atau nggak orang tua ya, kalau nggak di masyarakat budaya Nusantara kita kan masih apapun cara dipakai gitu. Anaknya udah berusaha nih, udah bekerja keras, udah sekolah, udah apa segala macam, itu tiba-tiba ikut tes gagal. Nah pasti kalau kata orang Sunda bilang mah, aduh Jang atau Neng misalnya cigana mah kurang syariat atau enggak kalau kata bilang mah kita kayaknya ada syarat satu yang kurang ya. Akhirnya larinya ke bahas masalah ke klinik. Larilah ke orang pintar atau orang yang memang punya keahlian khusus untuk masalah kebatinan tersebut, hingga akhirnya dia dicarikan solusi bahwa itu solusi paling tercepat untuk bisa menyelesaikan problem di masalah tes. Itu utamanya sih apa sih? Pertama adalah lebih banyaknya itu ke asihan. Kenapa saya bilang asihan? Pertama, begitu tes, orang tersebut akan meningkatkan kepercayaan dirinya ya, secara langsung.
begitu tes istilahnya dia itu aura pembawaan begitu tes itu dia akan lebih terasa lagi selain daripada dia belajar keras gitu. Dan keduanya juga memuluskan ketika bertemu dengan tim seleksi atau panitia tes. Itu banyak biasanya digunakan hal tersebut. Memang sih sebetulnya kalau untuk hal tersebut lebih yakinnya adalah kepada pribadi diri masing-masing sebetulnya. Kalaupun misalnya tanpa harus jimat tersebut, sebetulnya nggak perlu bawa barangnya, tinggal kita pakai aja amalannya. Amalannya ya tergantung. Misalnya kalau saya pribadi Muslim ya. Pribadi Muslim ya saya sering baca surat Al-Kahfi ketika saya mau dapat ujian atau tes ataupun juga itu lebih benar teman-teman baca surat Ar-Rahman ataupun misalnya merasa bahwa di tes di tempat tes tersebut banyak diganggu makhluk halus atau apapun ya baca ayat kursi biar supaya dilancarkan segala sesuatunya. Nah lebih baik kalau misalnya kalau punya agama tertentu ataupun yang Kristiani ataupun Buddha dan Hindu juga ya pakai cara sendiri ya seperti itu. Jadi daripada kita bawa barangnya buat apa gitu, mendingan dalamnya. Jadi ibaratkan gini teman-teman, kalian tuh kalau makan buah gitu ya, misalkan buah durian, yang kalian makan tuh kulitnya apa daging dalamnya? Nah itu. Iya kan? Kalau yang lebih bermanfaat kan makan dalamnya nih, makan buah dalamnya. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi buat apa kalian punya barang gitu, tapi kalau kalian sini juga nggak ngerti dan nggak paham, jadi cuman kulitnya doang, jadi dalamnya. Kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Tapi kalau kata Ayuda tadi, kita sebagai Muslim sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW, gitu ya. Betul. Gitu. Nah sekarang kita coba lanjutin lagi masalah pertama yang ASEAN tadi ya, meningkatkan kepercayaan diri. Terus juga begitu pada saat mau dites wawancara, si orang itu juga merasa karismanya itu akan timbul setelah dia pegang bawa jimat tersebut. Sebetulnya sih lebih kepada pada saat dikasih jimat tersebut, kalau untuk sekarang ya, kalau dulu memang karena amalannya benar dan kepercayaannya juga belum agama samawi, si jimat itu berfungsi 100%. 100% Om. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak ke nafsunya. Karena apa? Karena saya ingin mengejar sesuatu supaya itu berhasil. Supaya itu berhasil akhirnya saya pakai itu gitu. Sebetulnya kan kalau misalnya banyak yang ke saya pun, tolong dong gimana caranya supaya anak saya lulus. Saya tidak memberikan solusi yang secara ekstrim ya. Ibu harus beli ini, nggak perlu sebetulnya. Yang lebih jelas, Bu, pasrahkan ke lillahi ta'ala. Kalau memang anak ibu lulus berarti jalannya. Jangan sampai saya bilang tuh. Bisa saja mungkin insya Allah saya coba berdoa yang keras, yang kuat dengan amalan insya Allah yang berlebih, tapi belum tentu terbaik buat dia. Nah itu akhirnya begitu si orang tersebut lulus, alhamdulillah ternyata lulus itu ternyata pas begitu lulus itu anak saya banyak hidayah dari situ. Nah di situ lebih utamanya. Nah sekarang tuh banyaknya fenomena pada saat tes itu lain-lain, karena ingin segera mendapatkan sesuatu secara instan. Nah itu dia yang jadi sering masalahnya itu karena ingin mendapatkan instan, dan yang dapat instan saya bahas di sini tidak akan selamanya akan abadi. Jadi ada limitnya ya biasanya ya. Pasti. Mungkin ya contoh. Dia yang penting asal pakai jimat, dia yang penting asal pakai bawa jimat itu entah dari mana amalannya apa, yang penting dipakai. Begitu orang itu jadi orang penting, jadi pejabat, ternyata rusak. Ya mental koruptor yang sekarang kita bahas ya. Nah lebih ininya ke situ sih. Dan yang banyak tes juga sebetulnya bukan hanya jimat ya. Mungkin punya dosa sama ibu. Nah itu benar, doa ibu ya yang paling mustajab ya. Mustajab ya. Jadi benar. Sebelum melakukan tes ya teman-teman juga nggak harus pakai jimat yang sakti mandraguna ya. Tapi lebih utamanya adalah begitu mau tes di awal, cium dulu kaki ibu tuh. Nah benar minta doa ke ibu. Minta doa ke ibu, mungkin salah-salah takutnya bukan apa-apa, restu ibu itu lebih
lebih apa ya? Lebih mustajab. Lebih mustajab. Kalau ibunya orang tuanya sudah meninggal bisa ziarah ke makam beliau gitu ya, apa berdoa sama Allah, minta kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan gitu testingnya, urusannya gitu ya. Tapi di sini juga untuk sekarang fenomena orang tua sekarang juga banyak yang menurut saya ya bertimbang terbalik seperti yang saya bilang tadi. Gimana caranya orang tuanya itu memaksakan si anak ini harus lulus tes. Nah, itu juga salah ya. Iya, benar. Itu sampai harus dimintain jimat ke orang-orang pintar supaya anaknya ini lulus tes. Belum tentu si anak itu bahagia. Memang mungkin secara finansial si orang tersebut betul gitu ya. Dia bergelimang harta pada saat mungkin jadi pekerja tertentu, apalagi yang sudah merasa bahwa mungkin yang sering saya tidak bahas di sini baju apa ya, baju kuning mungkin atau baju coklat atau baju loreng misalnya. Nah di situ kan merasa ada kebanggaan nih anak saya nih calon pejabat nih begini. Tapi belum tentu si anaknya itu pada dasarnya dia itu passionnya di situ. Nah ternyata pada saat yang lain ya karena berawal dari jimat tadi gitu. Dan bahkan ya mungkin sekarang udah fenomenanya bukan yang tadi asihan yang banyak macam-macam atau keilmuan yang macam-macam. Bahkan untuk yang kaum perempuan ini udah pakai susuk biasanya. Itu dia benar susuk nih, benar. Ini salah satu fenomena yang parah juga, bahkan mungkin udah sering dibahas di channel-channel YouTube yang lain ya, bahkan sampai ada di YouTuber juga sampai harus mengeluarkan susuk itu sampai sakit gitu istilahnya, karena barangnya sangat bernilai yang dimasukkan. Nah, itu buat apa sih? Meningkatkan, intinya apa pada ujungnya meningkatkan kepercayaan diri pada saat dia bertemu baik dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenisnya gitu. Tapi itu emang benar kekuatan dari barang tersebut atau memang dia secara tidak langsung ada tersugesti sebenarnya? Seperti apa sebenarnya? Kalau untuk sugesti ya, ini saya coba jabarin juga nih. Saya selalu memposisikan saya dulu waktu zaman sekolah ya, mungkin waktu saya belum percaya yang beginian nih teman-teman, itu semuanya semuanya sugesti ya. Saya juga yakin itu sugesti. Namun setelah ada kejadian yang di luar nalar, baru di situ saya bisa pisahin mana yang sugesti, mana yang benar. Itu tuh kekuatan alamiah dari alam sana gitu. Oke. Sangat menarik ya antara sugesti dan perasaan yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi bukannya sugesti lagi. Yang nyatanya seperti apa nih? Kayak apa nih? Nah, contoh nih, misalnya paling sederhana. Sugesti itu adalah meyakinkan sampai orang itu percaya. Bahkan obrolan bohong pun akan merasa dipercayai. Nah, itu sugesti. Kayak sekarang nih, saya ngobrol sama Om. Saya bisa meyakinkan Om bahwa Om tuh bakal 100% percaya sama saya hanya dengan misalnya satu tepukan begitu. Karena itu adalah secara tidak langsung mencari titik kelemahan konsentrasi Om Rudi di sebelah mana. Kayak semacam hipnotis gitu? Ya, sedikit pasti. Nah, kalau lebih berkembangnya ke hipnotis yang lebih besar. Ya. Nah, kalau ilmu gendam atau ilmu-ilmu yang memang berdasarkan memang dari gaib, itu tidak perlu bicara, tidak perlu ngobrol, hanya berupa dari tatapan mata saja sudah kelihatan orang itu langsung nunduk. Begitu, itu pasti kelihatan. Nah, kalau sugesti adalah pertama pasti dia meyakinkan dulu. Walaupun dia tidak ngobrol ya, tapi pada saat itu dia pasti ada gerakan fisik atau gerakan yang memang orang itu langsung meyakinkan. Apapun mungkin kita pernah mengalami yang namanya ditelepon. Benar-benar. Ya, ditelepon misalnya dibacain apa-apa tiba-tiba kita lulu ngasih duit. Nah, benar-benar. Jadi benar-benar yang namanya otak kita tuh terdistract gitu ya. Benar-benar keputar itu sampai akhirnya kenapa saya begini ya, akhirnya dia baru sadar. Ya. Nah, untuk mengatasi hal itu sebenarnya apa yang harus dilakukan teman-teman di rumah ketika dia memang mengalami hal seperti itu? Kalau untuk ini yang mana dulu nih, kena ilmu gendam atau apalah sugesti misalkan. Kalau yang untuk kena sugesti ya, sering kena sugesti, pertama adalah selalu memposisikan diri Anda itu tidak terlalu terfokus terhadap sesuatu hal. Misalnya begitu Anda berbicara dengan orang, pastikan pikirannya itu harus teralihkan. Jangan terfokus di situ karena itu momen dia sepersekian detik itu
udah pasti orang itu bakal yakin. Oke. Dan setelah yakin akhirnya dia istilahnya mewujudkan apa yang diinginkan oleh si pesugesti tersebut. Oke. Nah, kalau ilmu genam itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap orang yang suka humor. Oh, Pertama gitu ya. itu. Oh, baru tahu saya. Makanya orang Sunda kalau misalnya udah banyak seserian itu jarang yang kena Yang gitu kayak ya, begitu. hipnotis gitu Ya. ya. Oh, benar. Nah, terus keduanya adalah yang keimanannya sangat tinggi sekali itu jarang yang terkena. Oke. Ya dalam keinginan keimanan seseorang itu saya nggak bisa ngukur ya. Cuman yang jelas saya bisa melihat dari sudut aura mukanya dia. Oke. Ini kelihatan nih pasti susah ini orang ini untuk dikasih kena ilmu gendam. Kena ilmu gendam Gitu. ya. Karena kelihatan dari badan ataupun si aura tubuh seseorang itu kelihatan si orang ini nggak gampang untuk kena ilmu gendam. Jadi emang kalau ada pandangan-pandangan dari teman-teman mungkin yang di rumah yang bisa melihat juga mungkin Ya. setiap orang itu kan punya aura masing-masing gitu ya, punya sila. Dan jangan lupa juga nih mungkin Rasulullah juga sudah sering pernah bersabda ya. Rasulullah pernah bersabda, jangan terlalu lelah pada saat kalian tertidur. Oke. Ya, makanya kenapa Rasulullah bersabda bahwa tidurlah sepertiga malam kalian untuk digunakan pada saat beribadah. Karena apa? Ilmu gendam, percaya atau tidak percaya nih ya, ilmu gendam atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan santet, bahkan atau ilmu pengasihan bisa terkena itu pada saat pergantian hari atau pergantian malam. Dan itu tuh pada saat kondisi kita sedang melemah. Sedang melemah di sepertiga malam itu kenapa kita Ya. harus bangun? Karena memang posisi lemah di situ ya. Di situ. Jadi akhirnya posisi disitulah dari ya keilmuan gaib sana mengirim ke kita, dan akhirnya kita terkena pada saat proses mimpi. Kadang-kadang ada orang yang sering bertanya tiba-tiba spontan ke saya gitu, tolong dong cina kayaknya ini istri saya tuh kena ilmu gendam gitu. Terus saya lihat dulu, mangga silakan dibawa dulu ke rumah atau saya ke rumah. Begitu saya lihat, ini saya tanya, tidurnya ini jaraknya langsung terlalap jam berapa? Jam sekian. Ini terlalu terlalap biasanya saya lihat. Akhirnya si orang tersebut terkena. Begitu dicabut dia baru sadar saya ada di mana ini. Oh. Begitu. Gitu ya. Nah itu pun ya para mystery people percaya tidak percaya itu keyakinan masing-masing. Namun ke pribadi saya yang namanya begitu mencatat tersebut itu memang langsung seperti komunikasi dengan orang yang memberinya. Kenapa mau seperti ini? Ya saya punya dendam sama ini orang. Oh, jadi sebenarnya apapun yang dikirim, apapun benda itu sebenarnya kalau oleh orang-orang spiritual ini bisa terbaca ya. Sebenarnya jadi bukan bendanya yang berbahaya itu, tapi dalamnya atau isinya yang paling berbahaya ya. Dulu kan saya juga pernah pas ditanyain waktu zaman muda tuh ya, misalnya ditanyain, ayo pakai susuk ya? Enggak, silakan aja kalau mau cabut-cabut ya cabut-cabut aja gitu. Benar. Terus pernah juga ada yang memang kayaknya nih orang udah lihat saya tuh kayaknya ini, wah belakangnya tuh udah macam-macam katanya. Misalnya, punya benda atau amalan apa? Nggak punya benda amalan apa saya. Saya hanya punya pribadi saya, dan saya juga istilahnya kalaupun dapat, insya Allah mudah-mudahan memang pertamanya ya ada yang membimbing betul. Cuman ada dalam diri pribadi saya memang insya Allah ya bisa ngasih manfaat buat orang banyak. Begitu. Jadi teman-teman, karena ya begini ya, kan orang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat ya untuk orang banyak gitu ya. Nah, sekarang begini itu dari kita balik lagi ke masalah jimat tadi ya. Ya, jimat nih. Kan jimat ini sebenarnya tuh lamun cek bahasa Sunda mah cocok-cocokan merenya. Betul, cocok-cocokan. Nah, ini sampai sejauh mana sih sebenarnya pengaruh dari jimat itu? Kalau misalkan ini ya tidak cocok dengan orang yang bersangkutan tapi masih terus dipakai gitu. Nah, seperti apa atau bahayanya kayak gimana nanti? Nah, kalau untuk yang tadi kalau yang namanya jimat itu dipaksakan karena tidak berjodoh ya, tidak berjodoh dengan si barang atau jimat tersebut.
biasanya hanya berpengaruh sampai 50%. Dan biasanya kalau amalannya ada yang kurang atau misalnya amalnya memang nggak terlalu dipakai, itu langsung melindas ke si orang tersebut. Ini contoh ada fenomena yang lumayan menurut saya rada mistis juga nih, kayak rada ngeri-ngeri sedap nih sebetulnya. Nah, nih Masalah-masalah benda-benda gaib atau yang dianggap jimat. Nah, contoh ya misalnya. Dulu ada keluarga saya tuh pegang keris keluarga lah. keris keluarga. Nah, keris keluarga ini sebetulnya ini kan turun-temurun dari kakek saya dan segala macam. Nah, tiba-tiba mungkin ada keluarga saya yang pinjam. Pinjam istilahnya. Pinjam dong, saya mau ada apa? Mungkin saya lihat sih urusannya masalah pekerjaan atau enggak dia punya hajat lah, punya hajat bagus. Dipinjam lah itu dari kakek saya. Lalu kakek saya bilang jangan lupa amalannya dipakai, terus juga si keris ini juga jangan ditaruh sembarangan. Kalau saya pribadi waktu zaman itu ngapain mesti digusti-gusti yang begitu ya. Benar. Sampai ada istilah barang itu dipusti-pusti boleh. Ya. Tapi memang betul digusti-gusti tidak boleh. Gusti-gusti seperti menuhankan. Ya, menuhankan barang kan boleh, kan musik boleh. Ya. Saya juga berguna ngapain nih gitu. Ternyata itu sekarang berdampak ke saya pribadi gitu. Nah, itu dipinjam lah Om ceritanya. Kang dipinjam. Ternyata pas begitu dipinjam jarak seminggu atau 2 minggu ininya apa? Urusannya tuh malah berantakan. Bukannya beres tapi malah berantakan gitu. Nah, begitu udah berantakan atau segala macem dipulangin lah itu kerisnya ke kaki saya. Ki terjadi katanya teh. Oke, nggak jadi aja saya pegang ini kasih kerisnya ya. Kenapa? Kata keluarga ya kata kakek saya tuh bilang, "Loh kenapa nggak dipakai lagi?" Wah, urusan saya malah berantakan. Oh, berarti kamu, kata kakek saya sampai bilang, berarti kamu nggak benar amalannya ataupun niatmu itu nggak tulus. Iya, benar. Dari benda tersebut karena begitu dipegang, ini secara gaibnya ya. Biasanya kalau ada niatan nggak tulus dari keris tersebut akan memancar aura panas. Ini kita niatnya nggak benar nih. Ya. Kalau kita niatnya udah lurus, pegang itu ada madem wae gitu. Kalau kita niat contoh, wah saya mau ini judi lah, istilahnya buat supaya judi saya menang. Saya pegang keris itu nih biar supaya. Nah, si pembawaan yang tadi di bara itu harusnya positif, dibawa negatif, akhirnya dia tidak mau. Nah terus gini yang namanya fenomena jimat. Ini jimat yang sering misalkan untuk melancarkan sesuatu, taruhlah seperti yang bahasan kita tadi adalah untuk memperlancar testing masuk menjadi karyawan atau apa. Nah, bagi teman-teman nih yang sudah terlanjur nih ya, sudah punya hal seperti itu gitu ya, apa yang harus dilakukan teman-teman ini supaya jadi dalam artian udah deh nggak usah pakai yang begitu, percaya diri aja atau gimana, atau mungkin punya solusi lain? Silakan. Sebetulnya nggak perlu bawa. Menurut saya nggak perlu bawa. Iya. Karena bukan apa-apa ya. Memang sih ada sesuatu hal. Kita kalau contoh aja ini, kita pakai jam kan. Nih, kenapa sih jam dipakai-pakai? Sebetulnya kan kita udah punya HP. Betul. Tapi kadang-kadang lihat karena pakai jam ini sebuah bentuk kepercayaan diri, wah kayaknya nih orang berkarismatik nih kalau udah pakai jam tangan. Nah, itu sama juga dengan kayak seperti jimat. Nah, itu saya pernah diajarin sama guru spiritual saya. Ya tadi dibilang Om Nudi. Nah, ini contoh nih, ini gelang. Ini gelang kan dari haji nih. Ada tulisan Arabnya ya. Benar, ini biasanya ada tulisan Arabnya nih. Ini kalau misalnya dulu dipakai isian ini dipakai begitu saya pakai itu biasanya meningkatkan kepercayaan diri saya itu sampai 80%. Bukan apa-apa, melancarkan urusan katanya. Tapi setelah saya pakai memang betul terasa itu merasa bahwa wah saya selalu dekat dengan Tuhan, saya selalu dekat dengan, padahal sebetulnya yang lebih mustajabnya itu adalah isian dari benda itu ya sebenarnya. Jadi teman-teman bukannya bendanya yang sebenarnya yang harus diinikan, tapi isinya. Nah, kata guru spiritual saya bilang butuh amplop, butuh isi. Nah, itu dia.
Nah kalau untuk yang agamanya Buddha, isi itu kosong, kosong itu isi katanya. Kalau kata itu apa gurunya Sun Gokong ya, benar. kosong itu isi. Itu memang di situ ada pelajaran bermakna di situ. Kita itu butuh isi, bukan isi yang ada di ini. Ini kan cuma cangkangnya saja. Jadi sebenarnya teman-teman ya kita ulang lagi, kita kasih tahu lagi, sebaiknya nggak usah lah kita pakai begitu ya. Ya daripada kita punya benda terus akhirnya kita memuja-muja benda tersebut akhirnya berujung kepada kemusyrikan. Lebih baik kita punya isinya. Ya. Nah isinya itu tergantung dari kepercayaan teman-teman di rumah gitu ya. Balik lagi seperti yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perbanyaklah doa gitu ya, ibadahnya juga yang benar, dirajinin lah gitu ya ibadahnya. Apalagi kan Allah kan sudah kasih satu janji ya, apabila kalau kita bangun di sepertiga malam berdoa kepadaku, meminta kepadaku, insya Allah sama Allah juga akan dikabulkan ya ayah. Dan gitu. Lebih ininya adalah gitu ya. Dan lebih ininya juga adalah niatan tulus gitu ya. Gitu. Ingat segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan sekarang banyak pejabat-pejabat yang mungkin nggak kurang benar ataupun setelah lulus dari tes yang biasanya kita di kepemerintahan itu banyak nggak benar karena niat mereka itu semuanya awalnya itu tidak tulus. Dan akhirnya apa? Mungkin itu akan berlangsung tidak akan lama. Ada jaraknya setelah beres. Banyak sakit-sakit ternyata itu benar. Si orangnya ya. Justru yang kita cari bukan hal tersebut, bukan hal itu yang kita harus cari. Dan emang benar gak sih ya, kalau yang namanya sebuah benda atau barang yang kita punya itu kata orang tua sih kudu diurus nu bener, misalkannya dalam malam-malam tertentu harus diapain, itu sejauh mana sih sebenarnya? Betul. Nah ini juga salah satu fenomena yang dimaksud di kita itu yang masih budaya Nusantara kita itu masih pakai yang seperti itu, dan itu terjadi di saya. Saya pun waktu nggak tahu urusan ilmu klinik dan segala macam, ternyata ya itu tadi saya bilang yang di awal, ternyata kakek saya itu punya keris berpasangan. Yang jadi dua itu ya keris suami istri disebutnya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya kalau dulu dari sebelum mengenal yang beginian ya, itu nganggapnya keris biasa aja tuh. Itu cuman turun-temurun. Cuman yang saya tanya, yang saya aneh, kenapa ini harus diurus? Kenapa harus disyariatin? Ternyata dari balik situ fenomenanya adalah bukan hanya sebatas si keris itu punya petuah di dalamnya atau ada isian yang bagus di dalamnya, tapi ada makna sejarah. Kenapa keris itu sepasang? Lalu kenapa juga itu mewaris dari turun-temurun gitu. Dan harus ke anak laki-laki pertama yang harus anak laki-laki pertama. Nggak boleh perempuan. Oh, nggak boleh. Anehnya juga saya gitu, kayak saya dulu almarhum kakek saya masih ada ya. Saya dulu waktu pas pertama begini sungkeman sama beliau yang dia almarhum. Ini saya jadi teringat ya, kadang sedih saya. Kalau ingat kakek saya tuh begitu saya minta izin, kakek saya sampai bilang, geus tina sababaraha turunan, tina 7 turunan, eueuh nu siga kieu. Ayeuna celak ning caka maneh, ya istilahnya mah. Ya ternyata jatuh. Si ilmu itu tuh lari-lari kemana, si hodang-hodang itu ternyata jatuh kepada kamu. Padahal sim kuring teh geus nutup-nutup teh ulah nepi ka sampai ada yang seperti ini gitu. Akhirnya kok malah ke saya. Nah, begitu saya sungkeman karena saya disuruh pulang sama guru spiritual saya. Sungkeman begitu bilang sama kayak saya kayak atuh kumaha ya abi ayeuna terus terjadi begini ya. Akhirnya saya bilang kenapa tolong dong, kenapa seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang tuh ya udah mau apa dikata kata kakek saya, yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi. Cuman katanya syaratnya hanya satu, kalau mau nolong orang, tuluslah menolong orang, dan jangan meminta sesuatu dari orang tersebut. Jangan meminta imbalan teman-teman ya. Gitu. Jadi ikhlaslah kita menolonginya ya. Dan memang kerasa ke saya pernah hal tersebut saya komersilkan dan akhirnya malah jatuhnya rusak ke saya pribadi gitu. Ya, jadi teman-teman sekarang yang namanya
segala sesuatunya tentunya kembali lagi kepada kalian Betul. semua. Ini kita ini hanya ngobrol, obrolan singkat, obrolan ringan aja ya. Nah, sebelum closing nih, ada yang mau disampaikan lagi atau konklusinya seperti apa? Silakan. Ya, konklusinya adalah seperti yang saya bilang tadi mengenai fenomena jimat. Namanya jimat boleh diurus, tapi tidak boleh dituhankan. Oke. Kalau kata orang Sunda bilang, kenging eta di pusti-pusti, tapi ulah di gusti-gusti. Kalau yang sekarang mungkin entah dari beberapa penonton pemirsa, mungkin di sini ada yang keturunan darah biru ya. Mungkin ada yang kok kenapa ini barangnya malah ke saya gitu. Padahal saya nggak tahu keturunan mana atau anu. Ya wes urus lah gitu. Kalau kata orang Jawa bilang ya udah urus aja itu, karena itu sudah jadi terah kamu. Yang jelas jangan pakai sesuatu hal yang kurang baik. Nah, gitu. Karena saya pun sekarang mewarisi ke itu ya sama gitu. Ya sebenarnya teman-teman ya, kita tidak menyarankan kalian untuk menggunakan atau memakai hal tersebut. Betul. Ya. Tapi coba kalian pikir lagi sebelum kalian memakai barang-barang tersebut, untung dan ruginya seperti apa, ya? Betul. Apakah memang banyak ruginya atau banyak untungnya? Dan saran dari kami ya sebenarnya gak usah lah pakai barang-barang yang begitu. Kalian serahkan saja kepada Allah, kalian berdoa, beribadah yang benar kepada Allah. Untuk yang orang Islam, jadi tergantunglah dari kalian agamanya apa ya, tergantung kepercayaan kalian masing-masing ya ayah. Betul. Gitu. Dan teman-teman, sebelum saya akhiri videonya seperti biasa, kami di sini hanya obrolan singkat aja. Kami tidak ada maksud untuk mengajari lah kalian di rumah. Jadi silakan saja ambil yang positifnya, yang jeleknya kita buang aja. Dan seperti biasa, kalimat sakti kita sebelum di closing. Apa tuh? Sebelum closing, percaya nggak percaya? Ya. Tergantung dari sisi mana kalian Anda menyikapinya ya ayah. Betul. Tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Dari ICU Studio, saya Kang Rudi pamit dan saya Yuda pamit. Sampai ketemu lagi di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICU.